Alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah bagi Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini, insyaallah adalah hari perdana ya, untuk bimbel pendampingan sukses tembus PTN ya, antara di sini hasil kerjasama antara sekolah Sultan Aulia ya kalau tidak salah, Sultan Aulia Boarding School dengan bimbel bintang pelajar. Hari ini perkenalkan saya Muhammad Tufail, adik-adik bisa manggil saya Kak Tufail. Insyaallah akan mendampingi selama 90 menit ke depan untuk pembahasan soal terkait soal-soal yang tipe UTBK ya. Baik, saya mulai. Kita awali dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah materi tentang eksponen dan logaritma. Untuk sekedar mengingatkan saja, materi ini itu di kelas 10 ya, kelas 10, jurusan IPA, kalau tidak salah ini materi peminatan. Kalau misalnya adik-adik masih punya buku ya, buku yang kelas 10, bisa nanti mungkin sambil dibuka-buka lagi, ya sambil ngingat-ingat lagi juga materinya, terkait materi eksponen dan logaritma. Jadi bisa juga sekalian untuk coba-coba soal ya. Jadi data-data dari buku, rumus-rumus dari buku bisa digunakan lagi. Baik, kita langsung ke nomor 1. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif yang memenuhi P pangkat Q sama dengan 2 pangkat 22 dikurangi 2 pangkat 21, maka nilai P ditambah Q adalah. Nah, adik-adik ini untuk soal seperti ini jangan kepikiran buat nyari 2 pangkat 22 itu berapa ya. Itu banyak banget. Kalau mungkin bisa dicari tapi enggak sepadan ya dengan waktu yang tersedia. Maka kita menggunakan teknik perpangkatan ya. Jadi kita ubah seperti ini. Nah, ya kenapa perubahan 22-nya kita ubah jadi 21 ditambah 1? Karena menimbang kawan sebelahnya ya, dia 2 pangkat 21, jadi biar ada samanya gitu. Nah, berdasarkan sifatnya, kalau pangkatnya itu dijumlahkan, berarti sebenarnya dia adalah perkalian dari 2 pangkat 21 dikalikan 2 pangkat 1 ya. Dikurangi 2 pangkat 21, ya. Oke, sebentar. Ya, biarkan. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya. Kemudian karena faktornya sudah sama yaitu 2 pangkat 21, maka kita tinggal mengurangi 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 ya 1 ya. Kalau dia 1 dalam perkalian itu biasanya tidak ditulis, Jadi kita langsung jawab 2 pangkat 21. Nah, sama seperti yang tadi nih di sini 2 pangkat 21 yang di awal tiba-tiba muncul 1 kali 2 pangkat 21. Ya sebenarnya dia ada ya, satunya tuh ada, cuma tidak ditulis. Jadi itu digunakan jika diperlukan ya, dalam kasus ini diperlukan untuk 2 dikurangi 1. Seperti ini. Nah, di sini jelas banget hasilnya adalah 2 pangkat 21 dalam bentuk P pangkat Q gitu ya. Nah, otomatis ya, P pangkat Q sama dengan 2 pangkat 21, artinya P-nya itu 2, Q-nya itu 21. Pertanyaannya P tambah Q. Ya kita tinggal menambahkan saja, 2 ditambah 21 berarti jawabannya 23. Ya, nomor 1 beres, kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau mungkin, ada yang pengen men-screenshot, silahkan ya atau bilang dulu ya, kadang-kadang Kak Tufel kecepatan. Ya, 3, 2, 1, beres. Kita lanjutkan ke nomor 2.
Jika 3 pangkat M ditambah 1 ditambah 3 pangkat M sama dengan 108, maka 6 dikalikan 2 pangkat M kurang 1 dikurangi 9 pangkat setengah M sama dengan berapa? Nah, artinya ini penentunya adalah si M-nya. Ya, si M-nya berarti M-nya kita harus cari dulu nih. Nah, 3 pangkat M ditambah 1 ditambah 3 pangkat M sama dengan 108. Nah, tadi dengan sifat ini ya, sifat perpangkatan ini 3 pangkat M kali 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat M sama dengan 108. Nah, kita akan mendapatkan 3 dikalikan 3 pangkat M ditambah 1 dikali 3 pangkat M. Nah, jadi kita munculkan angka satunya. Kemudian langsung saja ditambah ya. 3 ditambah 1, 3 ditambah 1 langsung saja. Boleh langsung, boleh mau ditulis juga nggak apa-apa. Ini Kak Tufa untuk awal sengaja detail dulu, jadi biar kebayang gitu ya. Nanti lama-kelamaan semakin cepat insyaallah. Di sini 4 dikalikan 3 pangkat M sama dengan 108. Maka kita akan memperoleh 3 pangkat M sama dengan berapa itu? 27. Nah, ini masih belum selesai, kita butuh M-nya ya. Kita butuh M-nya, entar saya ganti warna dulu. 3 pangkat M sama dengan 27, itu setara dengan 3 pangkat 3. Nah, dari sini kita akan peroleh M-nya itu adalah 3. Nah, kalau sudah dapat M-nya ya tinggal jawab pertanyaannya ya, tidak terlalu rumit insyaallah. Ya, warna apa pakai ya? Hitam. 6 dikali 2 pangkat M kurang 1 dikurang 9 dipangkatkan setengah M. Nah, begitu ya. Berarti ini sama dengan 6 dikali 2 pangkat 3 kurang 1 dikurang, nah 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, ini setengah dikali 3 ya, setengah dikali 3 karena M 3. Ini 2-nya bisa coret di sini. Nah, begini. Berarti di sini 6 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3. Nah, berarti ini 6 kali 4 dikurang 27 ya. 6 kali 4, nah gitu. 24 dikurang 27, hasilnya minus 3. Ya, jawabannya ada. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekarang udah berapa orang ya? In this meeting 10, gurunya 2, 3, berarti baru 7 orang. Baru 7 orang. Oke. Ya, berikutnya nomor 3. Nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 1/32 pangkat 2X ditambah 1 adalah. Tanya nilai X yang memenuhi ya. Nah, ini lagi-lagi kita harus ubah ke bentuk pangkat semua ya. Dalam bilangan basis yang paling sederhana. Di sini ada 4 dan 32. Kita ubah ke bentuk 2 pangkat ya. 2 pangkat. Jadi, perhatikan. Soalnya kan akar pangkat 3, 4 pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 1 per gitu ya. 32 pangkat 2X ditambah 1. Nah, kita bisa langsung ubah ya. Langsung ubah.
4 itu menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat dikalikan dengan 2 min 2x pangkatnya, kemudian dibagi 3. Jadi akar itu yang 3-nya itu jadi pangkat pecahannya ya, jadi penyebutnya. Sama dengan, nah karena ini pakai seper, nah perhatikan 32-nya itu 2 pangkat 5, 2 pangkat, nah jadi langsung saja min 5 gitu. Nah min 5 tuh, min itu gara-gara 1 per ya, gara-gara 1 per itu, terus 2x ditambah 1. Nah begini. Nah 2-nya kita tandai gitu. Nah jadi bilangan basisnya sudah sama. Bilangan basisnya sudah sama. Nah sekarang tinggal urusannya yang pangkatnya saja. 2 dalam kurung 2 kurang 2x per 3 sama dengan min 5 dalam kurung 2x ditambah 1. Nah ini boleh dikali silang ya. Boleh dikali silang, jadi 3-nya ke sana. Berarti 2 dikali 2 kurang 2x sama dengan min 15. 3 kali 5 ya. 2x tambah 1. Nah kemudian ya perkalian biasa, kalau kali distribusi ya, tapi biasanya disebutnya kali pelangi ya. 2 kali 2 4 dikurang 4x sama dengan min 30x dikurang 15. Ya pindah-pindah x-nya ya, berarti 30x dikurang 4x sama dengan min 15 dikurangi 4. 26x sama dengan min 19. Maka x-nya akan bernilai min 19 per 26. Jawabannya A. Ya, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini suara Kakak jelas nggak? Mungkin dijawabnya pakai suara juga, biar sekalian Jelas, tahu Kak. ada alhamdulillah. Ya, khawatirnya cuma akunnya aja yang gini. Ya, baik, terima kasih sudah memperhatikan. Kita Kakak, iya? jangan cepet-cepet. Jangan cepat-cepat. Nah, itu kan enak kalau ada yang ngomong. Ya. Ya, silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau mungkin kayak tadi ya, jangan cepat-cepat gitu. Karena saya suka kecepatan. Kalau nggak dicegah ya nggak ada remnya. Ini, gini ya, adik-adik saya pikir nggak usah mencatat ya, dalam artian nanti ini insya Allah pembahasan ini saya taruh di grupnya lagi. Jadi mungkin itu akan langsung jadi catatannya adik-adik. Saya sih lebih, berharap adik-adik memperhatikan, terus kemudian kalau semisal ada mungkin tadi kecepatan gitu ya, tiba-tiba jadi 15, tiba-tiba jadi 26 gitu misalnya, dan adik-adik mungkin, "Itu 26 datang dari mana?" Gitu misalnya, penasarannya seperti itu, terus ya langsung aja setelah, "Kak, nih 26 dapat dari mana, Kak?" Misalnya seperti itu ya. Jadi, eee, itu kayak lebih waktunya lebih pas gitu, ketimbang mungkin setelah hasil terus misalnya adik-adik mungkin mencatat dulu gini, nanti waktunya malah malah habis gitu ya. Ya saya pikir sih seperti itu. Ya baik, gimana kita lanjut ya, nomor 4. Baik, jika X1 dan X2 adalah solusi dari persamaan 3 pangkat 2X ditambah 2 dikurang 12 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai dari 3 dikalikan X1 dan X2 adalah. Nah kalau udah ketemu soal seperti ini, siap-siap untuk memisalkan ya, siap-siap untuk memisalkan. Ciri-cirinya tuh begini nih, ini 3 pangkat 2X, ini 3 pangkat X. Jadi kalau udah ciri-cirinya begini nih, siap-siap memisalkan. Tapi pertama sebelum dimisalin kita uraikan dulu.
Nah, di sini menggunakan sifat perpangkatan, berarti 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2 dikurang 12 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian 3 pangkat 2 ini kita bisa ubah jadi 9 ya. 9. Nah, 3 pangkat 2X itu setara dengan 3 pangkat X yang pangkat 2. Nah, begini. Dikurangi 12 dalam kurung 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini yang saya maksud siap-siap untuk memisalkan. Jadi 3 pangkat X ini supaya permisalan itu lebih ditujukan untuk membuatnya terlihat simpel ya, terlihat simpel, terlihat mirip dengan persamaan kuadrat. Kalau itu boleh sih dipakai 3 pangkat X-nya terus dipakai, tapi khawatirnya nanti ribet ngeliatin angka-angka gitu. Misalnya kita misalkan 3 pangkat X itu kita jadikan A. Maka bentuk ini akan berubah menjadi 9A kuadrat dikurang 12A ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian ini pun masih bisa disederhanakan ya, dengan melihat angka-angka yang ada di sini ya, 9, 12, dan 3. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi untuk lebih sederhana lagi kelihatannya, saya ganti warna dulu biar kebayang. 3A kuadrat dikurang 4A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk sederhananya. Nanti yang kita utak-atik yang bentuk sederhana ini. Lanjut ke atas gitu. 3A kuadrat dikurang 4A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau udah persamaan kuadrat pasti memfaktorkan tuh. Sebagian besar atau mayoritas soal persamaan kuadrat tuh ujung-ujungnya pasti memfaktorkan. Jadi kalau bisa adik-adik ya memang harus sudah paham ya tentang pemfaktoran. Nah, di sini dapatnya 3A, bentar, di sini A, di sini 1, di sini 1, nah masing-masing minus, nah gitu. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya ya, 3A kurang 1 sama dengan 0 atau A kurang 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 1/3 atau A sama dengan 1. Kita simpan dulu nilai A-nya. Nah, setelah itu baru kita kembalikan lagi ya, kembalikan lagi. Tadi A itu kita misalkan dengan 3 pangkat X. Kita misalkan dengan 3 pangkat X, kita kembalikan lagi. 3 pangkat X sama dengan, nah 1/3 itu 3 pangkat min 1 ya. Nah, berarti ini X-nya adalah min 1, simpan. Di sini 3 pangkat X sama dengan 1. 1. Nah, 1 ini adalah 3 pangkat 0. Berarti X-nya 0. Nah, udah tinggal jawab pertanyaannya sekarang. 3 dikalikan X1 kali X2. X itu sama artinya 3 dikali min 1 dikali 0. Ya berapapun dikalikan 0 ya hasilnya 0. Ya susah payah ngitung hasilnya 0 ya. Jawabannya A. Ya silakan, boleh difahami gitu. X1 kali X2 itu. Biasanya yang suka lupa itu di bagian memfaktorkan. Jadi 3A-1, A kurang 1. Nggak apa-apa ya barangkali ada yang
Belum paham, boleh aja nanya, "Kak, tuh gimana kok bisa begitu?" Soalnya sengaja Kak Tufal tidak jelaskan rinci untuk bagian itu, nanti takutnya bercampur dengan apa, dengan pembahasannya, jadi terlihat sangat banyak sekali gitu. Tapi kalau adik-adik penasaran misalnya, ya kalau ada yang penasaran, ya Kak Tufal bersedia aja untuk menjelaskan. Tapi kalau tidak ada yang bertanya tentang itu ya, saya nanti langsung sambung ke nomor 5. Sampai saat ini udah berapa orang ya yang hadir ya? Masih 10 yang tadi berarti, belum berubah? Atau memang segini ya, maksudnya yang siswa yang ikut untuk bimbel hari ini ya, cuma 9 kok 9 sih? In this meeting 10, gurunya ada 3, 1, 2, 3, berarti 7 orang. Masih 7 orang yang tadi berarti. Baik, saya lanjutkan. Nomor 5. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X ditambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32, maka berapakah 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X dikurangi 1? Tahu. Ya, kalau soalnya seperti ini secara umum tekniknya, misinya kita tuh pertama cari X-nya dulu. Misinya kita cari X-nya dulu. Namun nanti kalau terjadi sesuatu tuh maksudnya X-nya tuh agak susah dicari. Nah, barangkali justru di soalnya tuh dia mengandung trik, mengandung kayak semacam tipuan lah gitu ya, sebut saja begitu, tipuan yang sebenarnya harus diotak-atik untuk mendapatkannya ya. Baik, kita, gini dulu, kita ke plan A-nya dulu yaitu mencari X-nya dari yang diketahui. 3 pangkat X ditambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Tekniknya sama kayak tadi ya, 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. 3 pangkat 2 itu 9 ya, 9 dikali 3 pangkat X dikurang 1 dikali 3 pangkat X. Nah, 9 kurang 1 kita dapat 8. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kita mendapatkan 3 pangkat X itu oke, jadinya. Berarti langsung warna lain aja lah. Sambung ke atas aja. Berarti 3 pangkat X itu setara dengan 4. Nah, di sini angkanya nggak enak nih. Ini yang saya maksud angka nggak enak. Soalnya 4 itu bukan perpangkatan 3. Nah, kalau mau cari X sih sebenarnya bisa pakai logaritma. Tapi, kita coba plan B-nya, yaitu dengan mengotak-atik soal yang ditanya. Barangkali justru ternyata di sana ada triknya. Oke, kita biarkan dulu ini, kita simpan. Nah, ini tidak enak posisi ini. Jadi X-nya tidak bisa dicari tapi ndak cantik gitu. Nah, kita bongkar dulu 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X dikurang 1. Nah, 45 ini bisa kita tulis atau kita bisa uraikan menjadi 9 kali 5. Nah, seperti ini. Kemudian 5 pangkat X kurang 1 itu bisa ditulis 5 pangkat X dibagi 5. Nah, begini. Nah, kemudian karena aturan ini ya, pembagian dengan pecahan berarti yang 5 ini nanti naik ke atas dia. 5 yang di bawah itu naik ke atas. Nah, jadi nanti kita tulis begini, 5 dikali 9 pangkat X
dikali 5 pangkat X dibagi 5 pangkat X. Nah, ternyata dicoret nih. 5 pangkat X-nya. Tersisa 5 kali 9 pangkat X. Nah, 9 pangkat X itu sama aja dengan 5 dikali 3 pangkat X pangkat 2. Nah, begitu. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat X kita udah hitung tuh. Di atas udah dapet tuh, 3 pangkat X. Ya, 3 pangkat X-nya 4. Berarti sama dengan 5 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 kali 5, 80 ya. Ini karena tempatnya nggak cukup, saya langsung saja sama dengan 80. Ya, jawabannya ini. Ya, ini dah yang saya maksud tadi di awal ya. Jadi, di soal ini, ya kita juga harus ada perencanaan untuk menyelesaikannya ya. Jadi kita harus tahu pertama misi pertamanya apa dulu. Terus kemudian andai misi itu agak berjalan tidak lancar gitu, mengalami sedikit rintangan gitu misalnya, bisa jadi itu kita pakai plan B-nya, rencana keduanya, yaitu di otak-atik soalnya. Soal yang ditanya maksudnya. Nah, jadi kombinasi dua hal tadi, nah itu yang bikin kita bisa menyelesaikan soal ini. Ini kalau diteruskan misalnya nyari X-nya itu jawabannya adalah jawabannya adalah 3 log 4. 3 log 4. Ya, 3 log 4. Dan itu sebenarnya dalam tanda kutip nggak guna untuk menjawab pertanyaan yang 45 pangkat X per 5 pangkat X kurang 1 itu. Malah nanti kelihatan tambah ruwet gitu. Kok logaritma semua gitu. Makanya dia pakai trik ya, pakai trik. Oke. Ya silahkan mungkin sambil diperhatikan. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Belum ada perubahan sih. Kak, kalau 3 pangkat X pangkat 2 itu hasilnya 9 pangkat X, bukan 3 pangkat 2X. Oh, yang 9 pangkat X tadi. Hmm. Ya, 9 pangkat X. Nah, asik nih kalau ada yang nanya gini, senang saya. Tadi yang nanya siapa namanya? Jangan-jangan bu gurunya lagi nanya. Malu saya. Ya, 9 pangkat X. Nah, kan 9 itu 3 pangkat 2 kan ya. Kan begini. Mestinya kan jawabannya 3 pangkat 2 terus dipangkatkan X. Nah, ini kan bentuknya perkalian. 2 kali X. 2 kali X itu kalau perkalian sifatnya komutatif. Kalau kita ngomongin bahasa keren, sifatnya komutatif jadi bisa ditukar. Nah, sederhananya kalau perkalian itu 2 kali 3 sama 3 kali 2 itu hasilnya sama. Jadinya kita bisa tulis dia sebagai 3 pangkat X dipangkatkan 2. Ini karena sifat komutatifnya tadi. Nah, biasanya sifat komutatif berlaku juga untuk penjumlahan ya. Sederhananya 2 tambah 3 sama aja dengan 3 tambah 2. Nah, gitu sederhananya. Tapi untuk pengurangan sama pembagian hati-hati ya, hati-hati. Dia tidak berlaku sifat itu, kalaupun berlaku cara penulisannya itu agak beda. Terutama untuk pengurangan sih, pengurangan dan pembagian itu enggak berlaku sama sekali bahkan. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Kenapa 9 pangkat X ujug-ujug jadi 3 pangkat X pangkat 2. Nah, kenapa tidak ditulis 3 pangkat 2 pangkat X. Nah, gitu. Dari gara-gara ini. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Itu yang nanya tadi siapa namanya? Uma.
Siapa? Irma? Uma maksudnya. Oh, siapa? Entar, biar biasa ada bunyinya. Ini siapa nih? Uma gitu? Iya, dipanggilnya Uma, UMA. Oh, Uma. Oh, di sini tulisannya Pinilih Kaisa S. Itu nama lengkap ya? Nama lengkapnya, tapi dipanggilnya Uma. Baik. Baik. Terima kasih Uma sudah bertanya. Jadi ilmu juga buat teman-temannya. Oke, baik. Ini kalau yang bagian ini kalau sudah dipahami saya hapus ya supaya tidak merusak ritme jawabannya ya. Itu namanya sifat komutatif. Oke, ada lagi? Oke, next ya. Nah, akar-akar persamaan 5 pangkat X tambah 1 ditambah 5 pangkat 2 dikurang X sama dengan 30 adalah A dan B. Maka A tambah B-nya berapa? Nah, lagi-lagi kalau udah ketemu soal kayak gini, siap-siap untuk permisalan ya. Siap-siap untuk permisalan. Nah, di sini A dan B ini cuma nama lain, biasanya pakai X1 dan X2 biasanya. Ini A dan B ini cuma ya variasi aja gitu. Intinya dia X1 dan X2. Oke, kita bongkar dulu ininya apa dari soal yang diketahui. 5 dipangkatkan X ditambah 1 ditambah 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. Kita gunakan sifat perpangkatannya ya. 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Nah, perhatikan. Ditambah 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X. Nah, oke. Nah, kita atur dulu, rapi-rapi dulu. 5 dikalikan 5 pangkat X ditambah 25 dibagi 5 pangkat X dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, supaya enak dilihatnya, kita kalikan dengan 5 pangkat X. Nah, tujuannya adalah supaya yang bagian pecahan ini hilang. Tapi dia berlaku komutatif, distributif ya. Dia loncat-loncat gitu. Kali pelangi kalau bahasa anak-anak. Nah, begitu. Nah, nanti akan mendapatkan 5 pangkat X pangkat 2 ditambah 25. Ini 5 pangkat X-nya hilang. Dikurangi 30 dikali 5 pangkat X sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita harus rapi-rapi ya, harus merapikannya. Biar hemat tempat. Miring dikit ya, enggak apa-apa ya. 5 pangkat X pangkat 2 dikurang 30 dikali 5 pangkat X ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ingat sama soal yang tadi ya, nih ada pangkat 2-nya lagi. Dimisalkan ya. Dimisalkan 5 pangkat X itu sama dengan P gitu misalnya. Jangan pakai A, jangan pakai B ya, karena A dan B itu bagian dari pertanyaan. Jadi gunakan huruf lain. Makanya akan berubah menjadi 5P kuadrat dikurang 30P ditambah 25 sama dengan 0. Melihat angka-angka yang terlibat, 5, 30, 25 itu masih bisa dibagi 5. Ya, dibagi 5, ini mendapatkan P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0. Kemudian ya difaktorkan. P kurang 1, P kurang 5. Berarti P-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan 5. Ini statusnya masih P. Nah, untuk mencari X, kita harus ubah lagi P-nya tadi. Ya. Diubah lagi. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0. Jadi 1 itu setara dengan angka berapapun dipangkatkan 0 ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Kecuali 0 pangkat 0 ya. 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi.
Berarti di sini kita dapat X-nya sama dengan 0. Terus sebelahnya 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. Artinya X-nya 1. Nah, X-nya 0, ada X-nya 0 atau X-nya 1. Nah, inilah yang disebut dengan A dan B. Di sini tidak ada syarat ya, cuma A dan B gitu saja. Berarti kita tinggal A-nya itu 0, B-nya itu 1. Nah, di mana saya tulis nih sekarang nih? Bentar. Sampingnya sajalah. Nah, berarti sini aja ya. A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Artinya, kalau A ditambah B, itu 0 ditambah 1. Kelihatan nggak ya? 0 tambah 1, berarti A tambah B sama dengan 1. Nah, jawabannya ini. Ya, silahkan dipahami. Ya, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Oke, sepertinya masih sudah paham karena sunyi senyap. Baik, saya lanjutkan nomor 7. Jika X memenuhi persamaan, 9 pangkat X ditambah 8 dikalikan 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 1. Maka 9 pangkat X kuadrat dibagi 3 pangkat X sama dengan, wow, 9 pangkat X kuadrat. Jadi itu pangkatnya dipangkatin lagi gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Kita bongkar aja dulu nih yang diketahui. 9 pangkat X ditambah 8 dikali 3 pangkat X dibagi 3. 3 pangkat 1 ya, dibagi 3 pangkat 1 harusnya. Tapi karena pangkat 1 boleh satunya tidak ditulis. Bukan tidak ada ya, tidak ditulis. Sama dengan 1. Nah, 9 pangkat X, oh ya tadi saya janji ini ya, mempercepatnya ya. Saya tulis cepat aja. 3 pangkat X pangkat 2. Jadi 9 pangkat X itu diubah ke sini. Kemudian supaya, ya lagi-lagi tadi, supaya cantik dilihatnya, kita kalikan dengan 3. Tujuan dikalikan dengan 3 ini, supaya penyebutnya ini hilang nih. Ini yang bikin kurang sedap dipandang mata. Ya, berarti jadinya 3 dikali 3 pangkat X pangkat 2 ditambah 8 dikali 3 pangkat X sama dengan 3 ya. Ini kalinya loncat-loncat ya, kali pelangi ya. Atau langsung saja kurang 3 sama dengan 0. Karena satunya masuk ke dalam, kena kalikan 3 jadinya kurang 3. Terus diapain ini? Dimisalkan, kan gitu ya, kayak tadi. Misalkan 3 pangkat X itu sama dengan T gitu misalnya.
Berarti jadinya 3T kuadrat ditambah 8T dikurang 3 sama dengan 0. Terus diapain? Difaktorkan. Dalam kurung 3T, T di sini 3, di sini 1, di sini tambah, di sini kurang. Nah, kita akan mendapatkan T sama dengan 1/3 atau T sama dengan minus 3. Simpan dulu. Ini masih sebagai T. Harus diubah ke X ya. Nah, sekarang ganti warna dulu. T sama dengan 1/3. Nah, T itu tadi 3 pangkat X. Nah, 1/3 itu 3 pangkat min 1. Berarti X-nya adalah min 1. Kemudian ada T sama dengan min 3. Nah, artinya ini 3 pangkat X sama dengan min 3. Nah, ini statusnya TM. TM itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena 3 pangkat X itu hasilnya selalu positif. Berapapun nilai X-nya. Misalnya 3 pangkat 0. 3 pangkat 0, 1 positif. 3 pangkat 3, 27 positif. 3 pangkat setengah, misal begitu. 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah akar 3 positif. 3 pangkat min 2 gitu misalnya. Itu 1/3 pangkat 2, 1/9 positif. Artinya bilangan berpangkat ya, bilangan basisnya positif, terus berapapun pangkatnya itu harus hasilnya jadinya positif. Nah, di sini disebutnya 3 pangkat X sama dengan min 3. Makanya itu tidak mungkin terjadi gitu ya, tidak mungkin terjadi atau mustahil. Makanya dikasih kode TM. Nah, ini masalah singkatan aja ya TM ini. TM ini singkatan dari tidak memenuhi. Tidak mungkin, bisa juga. Nah, kalau misalnya adik-adik punya cara lain untuk menuliskannya enggak masalah. Misalnya no, no, enggak, atau misalnya enggak masuk. Terus apa gitu misalnya, buang saja misalnya, ya boleh-boleh aja sih. Intinya dia enggak berlaku gitu aja. Terus kemudian berarti yang hanya berlaku adalah X sama dengan min 1 saja. Nah, inilah kita nanti masuk ke pertanyaannya. 9 pangkat X pangkat 2 dibagi 3 pangkat X. Nah, ini 9 pangkat min 1 pangkat 2 per 3 pangkat min 1. Min 1 pangkat 2 itu 1, berarti 9 pangkat 1 jatuhnya. Nah, begini. Nah, 3 pangkat min 1 itu 1/3. Nah, berdasarkan, aturan pembagian terhadap pecahan, maka ini tekniknya tinggal 3-nya naik ke atas ini. Berarti nanti kita akan menuliskannya sama dengan 9 dikali 3 dibagi 1. Nah, maka hasil terakhirnya adalah 27. Ya, maka jawabannya adalah D. Ya. Ya, di soal ini sepertinya banyak pakai permisalan. Kalau sudah pakai permisalan, biasanya jadinya bentuk persamaan kuadrat yang ujung-ujungnya nanti difaktorkan. Jadi, adik-adik kalau misalnya harusnya sih ya, harusnya sudah menguasai ya. Tapi kalau misalnya masih belum, ya berarti harus kerja keras ya, diulang lagi materi persamaan kuadrat. Itu kalau tidak salah untuk tahun ini itu di kelas 7 SMP ada, terus kemudian di kelas 10 mungkin ya, ini karena ini materi kelas 10 berarti kelas 10 juga diulang-ulang pasti. Jadi bisa mungkin lihat catatan yang dulu-dulu mungkin, atau buku sekolahnya. Jadi diulang lagi, ya seperti itu ya, baca-baca lagi. Oke.
Ada pertanyaan, silakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, nomor 8. Nah, bedanya dengan soal yang tadi, ini mayoritas pakai sama dengan ya. Jadi jatuhnya di persamaan ya, materinya persamaan. Kalau yang nomor 8 ini menggunakan tanda kurang dari atau lebih kecil dari, berarti jatuhnya dia materi pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan bisa, pertidaksamaan bisa. Tapi secara umum tekniknya hampir mirip ya. Kalau udah begini ceritanya dia pasti pakai permisalan. Pakai permisalan, cuma mungkin ada tambahan beberapa langkah ya, karena dia menggunakan pertidaksamaan. Baik, fokus dulu. Kita bongkar 3 kali 2 pangkat 4x, gitu kita ubah menjadi 3 dikalikan 2 pangkat 2x pangkat 2. Nah, karena 4x itu adalah 2x yang dikalikan 2. Dikurangi 12 dikali 2 pangkat 2x ditambah 9. Nah, dalam prosesnya kita buat dulu dia, ya biarin dulu kurang dari 0, ya nggak apa-apa. Nah, kita rapikan dulu. Kita misalkan ya, misalkan 2 pangkat 2x itu setara dengan misalnya apa? S, misalnya gitu ya. Jangan S, soalnya mirip kayak 5. A, B, C, D, E, P, Q, R. Ya, anggap saja namanya R. Nah, berarti ini akan menjadi 3R kuadrat dikurang 12R ditambah 9 kurang dari 0. Nah, di posisi ini adik-adik boleh membaginya ya. Menyederhanakan lagi dengan cara membagi dengan 3. Di 3R kuadrat dikurang 12R ditambah 9 kurang dari 0. Itu dibagi dengan 3. Akan mendapatkan R kuadrat dikurang 4R ditambah 3 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan ya, faktorkan. Tekniknya sama, R kurang 1 dengan R kurang 3. Nah, hanya saja di sini kita akan tulis seperti ini ya. Perhatikan. Pembuat 0 ya, pembuat 0. Nah, kalau saya sih lebih sering menyebutnya batas nilai E. Nah, nilai X. Nah, di sini R kan, berarti batas nilai R. Tapi enggak apa-apa, konsep aslinya pembuat 0. Itu R kurang 1 sama dengan 0. Atau R kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita sama dengankan dulu. R sama dengan 1, simpan. R sama dengan 3, simpan. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya garis bilangan atau garis uji. Saya lebih sering menyebutnya garis uji. Walaupun mungkin di buku ditulisnya garis bilangan. Enggak apa-apa, maksudnya sama gitu. Ini masih statusnya R ya. Bulatannya putih. Nah, jadi ada pada garis bilangan ada bulatan putih, ada bulatan yang full atau hitam legam gitu ya. Itu berkaitan dengan soalnya, dengan ini, tanda di pada soal. Tandanya ini tidak ada sama dengannya. Tidak ada sama dengannya, maka bulatannya putih. Tapi nanti kalau ada sama dengannya, nanti tergantung situasi sih sebenarnya, apa dia bentuk pecahan atau bentuk perkalian. Tapi secara umum kalau dia bentuknya ada sama dengannya, misal seperti begini dia tulisannya.
maka nanti bulatannya jadi hitam. Ya, entah salah satunya, entah dua-duanya, itu bulatannya jadi hitam, secara umum ya. Tapi nanti lagi-lagi, ada banyak faktor sih. Salah satunya, bentuknya, bentuk aljabarnya. Bisa jadi kalau dia pecahan, dia punya syarat penyebut. Ya nantilah kalau kita ketemu soalnya. Nah, kemudian di garis bilangan ini, kita punya 3 daerah ya. Ini daerah yang nah jadi kalau misalnya kita buat namanya gitu ya, sebelah kiri ini adalah daerah R yang kurang dari 1. Kalau di sini R yang di antara 1 dan 3. Kalau di sini R yang lebih besar dari 3. Nah, nanti masing-masing daerah ini punya diambil perwakilannya untuk diuji. Diuji kemana? Diuji ke ini yang tulisan R kurang 1 dikali R kurang 3 kurang dari 0. Jadi tujuan kita mencari angka yang negatif, karena kurang dari 0 itu negatif. Nah, hasil ya, hasil yang negatif. Baik, misalnya R kurang dari 1, kita ambil saja 0. Misalnya 0, 0 masukkan di sini ya. 0 kurang 1, min 1. 0 kurang 3, min 3. Min 1 kali min 3, positif 3. Nah, hasilnya positif 3, berarti di sini tandanya positif. Terus kemudian di antara 1 dan 3 ada angka 2, kita masukkan 2 kurang 1, 1, 2 kurang 3, min 1. 1 kali min 1, hasilnya min 1, berarti hasilnya negatif. Nah, terus kemudian, misal di atas 3, kita ambil berapa? 4 gitu misalnya, 4 kurang 1, 3. 4 kurang 3, 1. 4 kali 1, 3 kali 1, positif 3. Nah, positif. Nah, dari sini yang kita butuhkan adalah yang negatif. Kenapa? Karena dia kurang dari 0. Jadi kurang dari 0 ini negatif. Hasil negatif. Kurang dari 0 itu adalah hasilnya harus yang negatif gitu ya. Nah, kita dapat sebenarnya himpunan penyelesaian tapi dalam posisi R bukan X. R, masih sebagai R, yaitu di antara 1 dan 3. Nah, sekarang kita kembalikan lagi R-nya. Tadi R-nya dimisalkan 2 pangkat 2X ya. Wow. 2 pangkat 2X. Nah, di mana saya tulis nih? Bawahnya ya. Berarti, bentar. Ini akan menjadi 2 pangkat 2X di antara 1 dan 3. Nah, ini simpan dulu. Saya tulisin di mana nih? 2 pangkat 0, 1 itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 2X, kurang dari 2 pangkat 2 log 3. Nah, ini terpaksa pakai logaritma ya, karena nggak ada obatnya. Jadi 3 itu adalah 2 pangkat 2 log 3. Ini ada sifat logaritmanya ya. Nah, angka 2-nya sudah sama, maka kita tinggal pakai angka pangkatnya. 0 kurang dari 2X kurang dari 2 log 3. Nih, tuh tempatnya nggak cukup. Bentar. Ulang lagi, biar agak ini. Tempatnya nggak cukup nih.
Nah, sini ya. 2 pangkat 0 kurang dari 2 pangkat 2x kurang dari 2 pangkat 2 log 3. Artinya 0 kurang dari 2x kurang dari 2 log 3. Nah, ini kita bagi 2. 0 bagi 2 ya 0. Ini x, ini setengah dikali 2 log 3. Nah, kalau kita lihat opsinya tidak ada tulisan yang setengah ya. Ya, yang ada akar 3. Jadi kita setengahnya nih nanti pindah jadi pangkat 3-nya nih. Bentar, perhatikan dulu. 0 kurang dari x kurang dari 2 log 3 pangkat setengah. Jadi setengahnya itu pindah ke atas. Pindah ke apa? Di 3-nya, di atas 3-nya. Ini sifat logaritma ya. Sifat logaritma. Jadi udah campur nih berarti nih. Sebentar. Nggak bisa dihapus nih yang nomor ini. Nah, 3 pangkat setengah itu adalah akar 3 ya. Berarti ini akan sama dengan 0. Di mana saya tulisin lagi? 0 kurang dari x kurang dari 2 log akar 3. Nah, ini jawaban terakhirnya. Jawabannya di D ya, di D. Bentar, saya tandai dulu. Ya. Ya, silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Untuk pertidaksamaan memang agak lebih panjang ya, karena ada garis bilangannya itu. Ada garis bilangan. Ada garis bilangan terus ada pengujiannya. Pengujian. Nah, itu yang plus min plus itu adalah tanda hasil ya, tanda hasil uji, tanda hasil uji. Nah, kadang-kadang mungkin di buku tertulisnya misalnya benar salah benar gitu. Nah, kalau benar salah benar itu dia berdasarkan simpulan ya, simpulan terhadap perbandingan antara hasil dengan tanda yang digunakan. Misalnya hasilnya positif, tanda yang digunakan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah negatif. Nah, yang didapat positif. Nah, positif apakah positif itu sama dengan negatif gitu maksudnya? Apakah positif itu negatif? Berarti kan tidak ya. Kalau tidak berarti dia statusnya salah. Jadi karena permintaan soalnya dia minta negatif tapi kita malah dapat positif, maka yang kita dapatkan itu statusnya salah. Karena dia butuhnya yang negatif. Baginya yang benar itu adalah yang negatif. Jadi ketika kita dapat yang positif ya yang Anda dapatkan salah gitu, sederhana seperti itu. Kebayang ya maksudnya Kakak ya? Itu kadang pakai benar salah benar. Nah, kalau Kak pakai plus min plus. Nah, plus itu maknanya hasil ujinya ya, tanda hasil uji. Kayak tadi kita menggunakan 0, 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 3 min 3, min 1 kali min 3 positif 3. Nah, positif 3 itu positifnya itu yang kita ambil hasil ujiannya. Nah, untuk yang perubahan ya, tiba-tiba jadi ada 2 log 3 itu sifat ya, sifat logaritma. Sifat logaritma ya. Lagi-lagi Kak Tufan nggak taruh di sini karena terbatas tempatnya juga, terus kemudian kalau dibuat detail nanti jadi panjang banget nih, ini aja sudah panjang. Ya. Baik, berikutnya nomor 9.
Jarak kedua titik potong kurva Y sama dengan 2, lagi-lagi yang kayak begini ya, 2 pangkat 2X, nih 2 pangkat X. Ya, kalau sudah begini tipe soalnya, biasanya pakai permisalan, gitu aja. Nah, dia minta jarak kedua titik potong kurva terhadap sumbu X. Nah, kita ini dulu, ke jarak titik potong kurva terhadap. Jadi kalau kurva Y memotong sumbu X itu di Y sama dengan 0. Ini gini ya, kayak semacam rumusnya ya. Jadi suatu kurva Y fx ya seperti itu, memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Jadi Y-nya itu diubah jadi 0. Berarti kita akan tulisnya begini. 2 pangkat, kan tadinya Y sama dengan kan gitu ya. Jadi kita tulisnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, berarti Y-nya kita ganti 2 pangkat 2X ditambah 1 dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini 2 ada tambah satunya ya, pangkatnya ada tambah 1 berarti 2 dikalikan 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Berarti kalau langsung kita tulisnya begini. Nah, begitu. Nah, lagi-lagi kita misalkan. Misalnya namanya apa, T gitu ya. Berarti 2T kuadrat dikurang 17T ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kemudian dibongkar difaktorkan ya. 2T, T, 8, 1, min, sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan 2T kurang 1 sama dengan 0, atau T kurang 8 sama dengan 0. Sini dapat T sama dengan setengah, T sama dengan 8. Nah, kita kembalikan dulu T-nya, ya. T-nya diubah lagi menjadi 2 pangkat X. Setengah jadi 2 pangkat min 1, berarti X-nya adalah min 1. Kemudian ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, dia minta jarak kedua titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi titik potongnya di sini nih, di min 1,0 dan 3,0. Jadi ini maksudnya titiknya adalah min 1,0, di sini 3,0. Kalau kita bayangkan ya, nanti ada kayak kartesius gitu, diagram. Nah, di sini min 1,0 di sini. Sebut saja namanya titik A. Terus di sini 3,0. Titik B. Nah, ini kurvanya entah gimana gambarnya ya. Bisa jadi dia bentuk kurva yang parabola gitu. Tapi intinya dia seperti ini nih, motongnya di sini. Nah, jarak ini yang diminta dari min 1,0 sampai 3. Jarak kedua titik potong kurva. Nah, jarak ini yang diminta. Nah, gampangnya adalah kita tinggal 3 dikurangi min 1 gitu aja. Jadi jarak titik sama dengan, karena ini sudah sama, nolnya sudah sama, jadi tinggal 3 dikurangi min 1. Itu adalah 4 satuan atau 4 langkah gitu ya. Kebayang ya? 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini kalau pakai ilustrasi gambar kayak seperti itu. Titik potongnya. Ya, ada sih rumus yang lain ya. Rumus yang lain kalau jarak antar dua titik itu ada.
Rumusnya tuh R akar IAB AB sama dengan akar X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, ini rumusnya. Jarak dari titik A ke B itu rumusnya seperti ini. Nah, tapi di kasus ini saya tidak gunakan karena apa istilahnya ini sudah pakai 0 nih. Jadi kayak semacam ya udah tinggal jalan aja gitu kan, loncat aja 1, 2, 3, 4 gitu. Dari gambar tuh terbantu kita. Dengan melihat gambarnya saja kita terbantu langsung, oh ini cuma 4 langkah gitu aja. Jaraknya 4, ya entah 4 satuan, 4 senti, 4 langkah. Intinya dia ada 4 gitu ya, 4 satuan gitu. Saya sih lebih suka nyebutnya 4 langkah karena memang seperti orang melangkah kan, gitu. Jarak titik, bisa juga seperti itu langsung ya. 3 dikurangi -1, itu bisa langsung gitu. Tapi itu kalau dia itu sama-sama 0 ya. Kalau dia sama angkanya, salah satu itu sama angkanya sama. Nah, kalau beda-beda, baru pakai rumus yang AB yang saya tuliskan itu. Jarak 2 titik itu, X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, jarak itu harus positif ya. Jarak itu harus positif. Jadi, kalaupun adik-adik nulisnya nanti -1 kurang 3, -1 kurang 3 gitu misalnya boleh, kan jawabannya -4. Tapi nanti ujung akhirnya itu dimutlakkan. Jadi dimutlakkan. Oh, berarti ini aja ya, kasih tanda mutlaknya berarti. Nah, begini. Kalaupun dia ini tinggal mutlakkan saja. Sebentar, salah. Bukan di sini mutlaknya. Tapi di sini. Nah, jadi apapun hasilnya dia harus positif. Karena jarak itu enggak ada yang negatif. Ya, silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, sekarang waktunya sudah jam 11.48 ya. Kita secara tertulis, sampai jam 12.00. Artinya ada sekitar 12 menit lagi kurang lebih. Kayaknya itu mungkin lagi suatu soal lagi. Jadi, kita sampai nomor 10. Nomor 10 kayaknya saya loncatin deh, ini agak panjang. Saya ke nomor 11. Ini lebih pendek. Mungkin target saya sih adik-adik biar gampang ingatnya gitu, biar, oh nih kayak gini, kayak gini tekniknya gitu. Gampang ingat konsepnya ya, gitu. Konsepnya. Beberapa soal mungkin ada cara cepatnya, tapi itu sebenarnya rasionya sedikit. Jadi enggak, misalnya nih satu soal tuh ada cara cepat, enggak semua soal tuh ada cara cepatnya, enggak. Jangan tertipu sama itu ya. Adik-adik harus, paham konsepnya dulu. Nanti masalah cepet-cepetan itu, kalau sudah paham ya tinggal mempercepat hitung-hitungannya, gitu aja. Oke, kita ke nomor 11 ya. Ini nomor 11 nih agak lebih mudah. Di sini 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6 dan 4 pangkat X sama dengan dibagi Y sama dengan 5. Nah, fokus di sini dulu. 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Nah, di sini kita sama-sama pangkatkan dengan Y. Nah, ini Y-nya bisa coret. Nah, begini. Jadi jadinya 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Kalau dibawa ke dalam, 4 pangkat X kurang 5 pangkat Y sama dengan 0. Nah, ini tujuannya. Jadilah kita punya kayak semacam sistem persamaan 2 variabel. Ya, kita boleh memisalkan, boleh tidak ya. Misalkan P itu sama dengan 4 pangkat X. Q itu sama dengan 5 pangkat Y. Nah, maka soalnya yang tadi tertulis 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y,
sama dengan 6 ini akan ditulis jadi P tambah Q sama dengan 6. Nah, gitu. Terus yang 4 pangkat X dikurang 5 pangkat Y sama dengan 0. Maka P kurang Q sama dengan 0. Sebenarnya jawabannya gampang nih ya. Pasti 3 ini. P-nya 3, Q-nya 3. 3 tambah 3, 6. 3 kurang 3, 0. Nah, bisa juga kalau adik-adik langsung paham, notice kayak begitu, langsung kayak, ini kan 3 tambah 3, 3 kurang 3, bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai caranya, berarti kita tinggal mengeliminasi. Mudah-mudahan masih ingat itu materi eliminasi. P tambah Q sama dengan 6, P kurang Q sama dengan 0, dikurangi. Kalau dikurangi berarti 2Q, P kurang P habis, Q kurang min, Q kurang min jadi plus ya. Jadi Q plus Q, 2Q, 6. Berarti Q-nya adalah 3. Biarin dulu, Q-nya 3. Kita cari P-nya. P tambah Q sama dengan 6. P tambah 3 sama dengan 6, berarti P-nya juga 3. Nah, kan sesuai dengan prediksi tadi. Nah, setelah itu baru kita kembalikan ya, kembalikan lagi. Kembalikan lagi, Q-nya tuh awalnya apa, P-nya tuh awalnya apa. Oke, Q itu 5 pangkat Y. Nah, di sini untuk menjadi Y-nya dia pakai logaritma ya, 5 log 3. P-nya itu adalah 4 pangkat X. Berarti X-nya adalah 4 log 3. Nah, di sana 1/X ditambah 1/Y. Nah, di sini aja langsung ya. 1/Y sama dengan 3 log 5. Nah, ini sifat logaritma semua nih. Ini ke sini, terus ke sini, 1/X berarti berapa? 3 log 4. Nah, gitu. Udah sekarang tinggal ikutin pertanyaannya. 1/X ditambah 1/Y setara dengan 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, kalau logaritmanya ditambah, bilangan basisnya sama, yaitu 3 di sini. Nah, 4-nya tinggal kalikan dengan 5. Jadi kita nulisnya begini. 3 log dalam kurung 4 kali 5. 4 kali 5, 20 ya. Berarti jawabannya 3 log 20. Nah, 3 log 20 ada di E. Oke. Ya. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, itu sifat logaritma ya. Berarti sifat logaritma itu kalau tidak salah rumusnya ada sekitar 9 atau 10. Harus hafal, Kak. Kalau bisa sih hafal. Lebih tepatnya sih paham ya. Paham. Tapi kalau mau menghafalkan cukup dengan cara membiasakan diri mengerjakan soal yang berkaitan dengan logaritma ya, dibiasakan. Kalah bisa karena biasa. Jadi gitu. Dibiasakan. Jadi adik-adik mungkin harus coba diulang lagi gitu ya materi kelas 10-nya, cari soal-soalnya, diulang lagi gitu. Nanti insya Allah lama-lama paham. Ya, masih ada waktu sih, lagi 6 menit. Coba kita cari lagi soal yang enak, gampang ya. Ini nomor 10 lewatin dulu. Nomor 12. Nah, nomor 12 punya satu lagi. 9 log A sama dengan min 1. 9 log A sama dengan min 1. Nah, saya mau fokus di sini.
bagian sini. 1/A log X sama dengan setengah. Nah, log X ini sebenarnya dia X-nya pangkat 1 ya. Jadi bisa diubah menjadi begini nih. A pangkat min 1, nah ini berubah. Log X pangkat 1 sama dengan setengah. Nah, terus perubahannya 1/min1 kali A log X sama dengan setengah. Nah, artinya A log X itu sama dengan min setengah. Kan 1/min1 min1 ya. Min1 ke min1 terus pindah ke setengahnya, berarti kan setengah bagi min1. Ya langsung aja min1 ya, atau sama-sama dikali min1 bisa. A log X itu sama dengan min setengah. Nah, simpan aja dulu nih. Nah, pasti guna nih. Nah, sekarang kita bongkar 9 log A-nya. 9 log A sama dengan min 1. Ini perubahannya adalah 9 pangkat min 1 sama dengan A. 9 pangkat min 1 sama dengan A. Simpan aja dulu. Nah, oh ya, berarti dari sini nih. Bentar. Biar ndak ribet, dari sini ngambilnya. Nah, A pangkat min 1 berarti kan 9 pangkat min 1 pangkat min 1. Log X sama dengan setengah. 9 min 1 berarti kan 1 ya. 9 log X sama dengan setengah. Nah, berdasarkan sifatnya, X itu adalah 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu 3 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2, terus dikalikan, pangkatnya itu dikalikan setengah ya. Jadi 3 pangkat 2 pangkat setengah. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan setengah. 2-nya coret, poet gitu ya. Ya udah, dapat X-nya 3. Nah, berarti ntar biar nggak ganggu ritme ini tidak usah. Biar langsung jadi. Jadi prosesnya ke sini dulu, oh ya. Nanti ini masuk ke situ. Gitu. Jawabannya 3. Oke. Ya. Oke, nanti ini pembahasan ini, berarti kita sudah jawab kurang lebih 11 soal ya. Ya kalau berarti masih 4, masih belum, mungkin karena waktunya habis. Lagi 2 menit lagi, 1 menit lagi bahkan 11.59. Jadi sementara mungkin yang dapat Kak Tufel sampaikan ya segitu ya adik-adik. Ini masih sampai akhir ternyata tetap in this meeting ada 10 orang termasuk Kakak, termasuk tadi ada pimpinan dari BP dan juga Ibu Guru, berarti kurang lebih ada 7 mungkin ya, 7 atau 6, 7 siswa ya, 7 siswa yang menghadiri. Saya terus terang nggak terlalu tahu jumlah seluruhnya, tapi dilihat di grup itu ada sekitar 20-an orang, ada kemungkinan nggak tahu yang lainnya mungkin ya lupa atau gimana, ya tidak apa-apa, tapi Kak sih berharap adik-adik bisa tadi menyimak, terus kemudian berusaha untuk mengerti ya, berusaha untuk mengerti. Nah, kalau nanti misalnya ada adik-adik mengerjakan soal-soal yang berkaitan sama tadi materinya adalah eksponen dan logaritma, berarti itu materi kelas 10. Kalau semisal ya mentok-mentok pengen nanya, silahkan taruh pertanyaannya di grup ya, di grup siswa. Insyaallah sebisa mungkin nanti Kak Tufel dan mungkin juga guru-guru yang ada di sana akan mencoba membantu ya, insyaallah.
Ini sudah jam 12, saya pikir cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik, yang sudah hadir, yang khususnya juga ibu guru, Bu Titi Hermayanti. Terima kasih sudah hadir dan mengawasi serta menyimak. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, kalau mungkin tadi kecepatan atau gimana gitu ya. Ini memang masih yang baru pertama kali kita ketemu, jadi mungkin biar chemistry-nya dapat dulu, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian yang pertemuan berikutnya, kondisinya akan lebih kondusif lagi atau lebih baik lagi. Sambil diingatkan juga mungkin teman-teman yang lain yang mungkin lupa untuk hadir hari ini, jadi mudah-mudahan pas nanti pekan depan sudah makin rame ya. Itu saja mungkin dari Kakak. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, mohon maaf untuk yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ini, kayaknya bisa langsung live deh atau mungkin ya langsung live mungkin. Udah zuhur juga mungkin harus sholat juga kan. Silakan.